Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku masih bisa bikin video dan share ke teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Video kali ini rutinitas di awal bulan setelah menerima nafkah dari suami. Kita bikin budgeting ya teman-teman. Itu mohon maaf tangan aku ada sedikit codet. Biasa ibu-ibu ya teman-teman perang dengan minyak. Teman-teman gimana nih? Udah pada bikin budgeting belum? Kalau belum, hayu kita coba belajar untuk bikin budgeting. Aku bikin budgetingnya tanggal seginian karena memang suami aku gajiannya di tanggal segini, jadi videonya baru bisa aku upload sekarang. Oh ya teman-teman, aku mau mengingatkan budgeting ini tuh bukan berarti untuk mengajarkan kita jadi orang yang pelit ya teman-teman. Segala dibudget-budgetin gitu, bukan ya teman-teman. Ini tuh buat aku pribadi sebuah ikhtiar supaya keuangan rumah tangga kita itu membaik ya teman-teman, terutama aku yang baru jadi ibu rumah tangga beberapa tahun. Aku pengen keuangan aku itu membaik, dijauhkan dari hutang, apalagi riba ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang beranggapan bahwa budgeting itu belajar untuk pelit, segala dibudget-budgetin gitu, kayak wah sedekah aja dibudgetin, buat orang tua dibudgetin gitu. Bukan gitu ya teman-teman. Balik lagi, kalau misalnya nih kita budgetin ke orang tua 200.000, tapi ternyata di pertengahan bulan orang tua membutuhkan, itu nggak apa-apa banget kalau kita ngambil di budget yang lain, selagi memang pengeluaran itu untuk kebutuhan ya teman-teman, apalagi untuk orang yang membutuhkan, apalagi orang itu tuh orang yang di sekitar kita, itu nggak apa-apa banget ya teman-teman kita ngambil di budget yang lain. Jadi sekali lagi, budgeting itu bukan ngajarin kita buat pelit, tapi ini salah satu ikhtiar untuk mengelola keuangan. Jadi kita budgetingnya jangan ketat-ketat amat ya teman-teman, tapi jangan boros-boros juga. Pokoknya ya seadanya aja gitu, sebisa kita, semampu kita menyesuaikan dengan pemasukan dan pengeluaran. Nah ini aku budgeting untuk 3 orang dewasa dan 1 batita ya teman-teman tanggungannya. Teman-teman bisa menyesuaikan lagi dengan tanggungan dan pengeluaran teman-teman. Pokoknya jangan jadiin ini sebagai patokan, tapi jadiin ini sebagai gambaran. Oke, balik lagi ke videonya. Untuk pos anggaran yang pertama itu ada giving atau memberi. Yang pertama itu untuk orang tua, yang kedua untuk sedekah, dan yang ketiga untuk pegangan suami. Untuk nominalnya enggak aku perlihatkan karena satu dan lain hal. Pos anggaran yang kedua itu ada saving atau menabung. Yang pertama itu ada renovasi rumah, yang kedua tabungan, yang ketiga ada dana darurat. Untuk budget yang rumah dan tabungan, aku nggak perlihatkan karena satu dan lain hal. Dan untuk dana darurat bulan ini, aku save 100.000 untuk kebutuhan di akhir bulan. Atau contoh kayak ada dana tak terduga, kayak ada undangan, atau menjenguk orang sakit, kayak gitu ya teman-teman. Nah, aku mau pakai metode baru buat budgeting bulan ini, karena menurut aku kayaknya akan jauh lebih efektif. Yang pertama, itu kebutuhannya aku bagi ke 2 kelompok. Yang pertama kebutuhan bulanan, dan yang kedua kebutuhan mingguan. Jadi untuk kebutuhan bulanan ini yang memang dikeluarkan untuk 1 bulan ya teman-teman. Yang pertama ada listrik 150.000, yang kedua ada beras 200.000, yang ketiga ada kuota 80.000. Ini kuotanya untuk aku pribadi, karena untuk suami itu udah masuk ke pegangan suami. Lalu ada iuran RT 20.000, susu anak 100.000, dan untuk belanja bulanan di 300.000. Karena alhamdulillah anak aku udah pakai diapersnya sedikit, jadi nggak aku budgetkan, aku masukin ke belanja bulanan aja. Nah ini yang kedua ada kebutuhan mingguan. Nah budgeting ini menurut aku kayaknya jauh lebih efektif, karena kalau dibulanin gitu kadang suka keteteran gitu di akhir bulan, suka kepake. Jadi kalau udah dibajetin mingguan kayak gini, insya Allah dipakainya sesuai dengan kebutuhannya gitu.
Nah, aku mau sedikit cerita nih, teman-teman, gimana untuk menghadapi yang katanya tahun depan mau ada resesi atau kayak penurunan lah ya teman-teman untuk negara kita. Kalau teman-teman menghadapinya kayak gimana? Kalau aku pribadi, jujur aku nggak terlalu takut karena aku yakin dan insya Allah akan selalu yakin bahwa rezeki itu sudah Allah atur sedemikian rupa sebaik mungkin ya teman-teman, karena rezeki kita sudah Allah atur jauh sebelum kita lahir. Jadi aku nggak terlalu takut, tapi manusiawi ya teman-teman, pasti ada sedikit khawatir, cuman ya nggak apa-apa, namanya juga manusiawi ya, pasti ada khawatirnya gitu, khawatir nggak dapet pekerjaan, khawatir misalnya nggak punya gaji tetap dan lain-lain. Itu nggak apa-apa teman-teman, tapi jangan sampai overthinking, apalagi sampai kita seuzon sama Allah, itu nggak boleh ya teman-teman. Kita harus berhusnuzon dan yakin bahwa rezeki kita itu sudah Allah atur. Karena menurut aku kayaknya resesi itu sebenarnya udah ada nggak sih di tahun sekarang atau tahun-tahun sebelumnya. Contoh kecil aja kayak cemilan, itu harganya sama tapi jauh lebih kecil. Terus bahan pangan naik, PHK juga di mana-mana. Cuman ya nggak tahu ya, tapi ini menurut aku gitu. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu overthinking, tapi bukan berarti kita harus pasrah juga ya sama Allah, kayak oh ya udahlah gitu nanti juga rezeki datang, nggak gitu ya teman-teman. Kita juga harus ikhtiar. Contoh misalnya yang masih punya pekerjaan, bekerjalah dengan baik gitu, patuhi aturan. Dan buat teman-teman yang belum dapat kerja, selalu usaha untuk dapat kerja, kayak cari kerja atau bikin usaha sendiri gitu. Dan buat kita ibu rumah tangga, mengatur keuangan kayak gini juga itu termasuk suatu ikhtiar ya teman-teman. Nah, sebelumnya ini aku mau ke videonya dulu. Kebutuhan mingguannya udah aku tulis. Yang pertama ada belanja mingguan 100.000, gas dan galon 30.000, kopi 25.000, cemilan 35.000, dan pegangan 60.000. Pokoknya totalnya dalam satu minggu itu 250.000. Cukup nggak ya? Insya Allah cukup ya teman-teman, akan aku usahakan. Ini aku bikin kayak gini tuh bukan berarti pelit ya teman-teman, bukan berarti ih kok cuma dikeluarin segitu, tapi aku menyesuaikan dengan pemasukan dari pak suami ya teman-teman. Jadi harus pintar-pintar gimana nih caranya biar cukup gitu. Nah, setelah budgeting, aku mau masukin ke dompet anggaran. Kebetulan ini ada sisa di bulan kemarin. Untuk yang 2000 mau aku masukin ke saving challenge 2000. Aku udah pernah bikin videonya, buat teman-teman yang belum nonton boleh cek di channel aku. Kembali lagi ke cerita resesinya ya teman-teman. Kita sebagai ibu rumah tangga, ikhtiarnya ya kalau bisa bikin usaha itu bagus ya teman-teman. Atau kita juga bisa ikhtiar kayak gini ya teman-teman, mengelola nafkah dari suami sebaik mungkin. Bukan berarti jadi pelit, jadi kayak nggak mau ngeluarin uang banyak, nggak kayak gitu ya teman-teman. Tetap menyesuaikan kebutuhan, tetap apa adanya aja gitu, jangan terlalu dipelit-pelitkan, tapi jangan terlalu boros juga ya teman-teman. Tetap berusaha menyisihkan untuk tabungan, untuk dana darurat, supaya jika memang benar ada resesi di tahun depan, kita nggak terlalu kaget ya teman-teman. Dan ibu rumah tangga juga bisa investasi loh teman-teman, contoh lewat logam mulia, karena logam mulia itu insya Allah nggak akan turun ya harganya teman-teman, tapi aku kurang tahu. Teman-teman bisa menanyakan ke orang yang lebih mengerti soal investasi logam mulia. Cuman aku juga baru mau belajar, semoga Allah mudahkan. Nah, buat teman-teman semangat ya. Semoga keluarga kita selalu disehatkan, selalu dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan, dan semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dilindungi dari kejahatan dan mara bahaya apapun. Amin. Dan semoga buat teman-teman yang bekerja, semoga Allah mudahkan pekerjaannya. Semoga suami-suami kita yang bekerja, Allah mudahkan dan lancarkan pekerjaannya. Dan semoga buat teman-teman yang belum dapat usaha, semoga Allah mudahkan untuk dapat kerja atau untuk membuka usaha sendiri. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah, dan semoga rezeki kita diluaskan. Amin. Nah, ini aku masukin uang sesuai dengan pos anggarannya masing-masing.
Semoga ini menjadi ikhtiar kita supaya keuangan kita, keuangan keluarga kita itu membaik dan jauh lebih membaik ya teman-teman. Sekali lagi, budgeting itu bukan pelit, tapi ini tuh salah satu cara mengelola keuangan. Nah, segini aja video dari aku. Semoga teman-teman bisa ngambil manfaat dari video aku. Kalau teman-teman suka, boleh minta bantuan untuk like dan subscribe-nya. Dan kalau ada saran dan kritik, boleh komen. Segini aja video dari aku. Barakallahu fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.